Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus bersabda, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia pun setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Hidup kita ini sebenarnya berdasarkan pada apa yang telah kita perbuat, pada apa yang kita telah dengar, pada apa yang telah kita alami di sekitar kita. Karena itu sekarang ini muncul istilah influencer, pengaruh atau orang yang mempengaruhi orang. Jadi mutu saya, pengetahuan saya, kehidupan saya ini dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu kita harus hati-hati dalam memilih dan memilah apa yang baik, apa yang tidak baik. Karena itu orang semakin bisa pintar, orang semakin bisa maju perjalanannya. Karena apa? Karena kemajuan. Karena orang banyak yang mempengaruhi. Apalagi sekarang ini berkat internet, orang dapat dipengaruhi kemana saja. Tidak hanya kepada yang baik, kepada yang jahat juga ada. Di internet itu ada jalan ke surga, jalan ke neraka, atau jalan yang tidak jelas. Ada semuanya di situ. Tergantung kita harus memilih yang mana. Dan itu bisa terjadi dari permulaan sampai pada akhir hidup kita. Dari nafas kita yang pertama, dari tangisan kita waktu bayi, sampai dengan waktu kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Pengaruh dari luar, pengaruh dari sekitar kita itu bisa mempengaruhi kita semua. Apa yang kita lakukan sekarang menjadi topangan dan alat bagi langkah-langkah kita berikutnya. Karena itu orang bisa berkata tidak ada keledai yang terperosok pada lubang yang sama. Mungkin akan terperosok lagi, tetapi pada lubang yang lainnya. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita harus hidup? Kita harus hidup tekuni saja apa yang kita temukan setiap hari, hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa, supaya berdasarkan pengalaman ini kita bisa maju setapak demi setapak. Apa yang kita buat hari ini bukan hal yang lalu hilang. Apa yang kita buat hari ini, apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, itu akan menjadi pengaruh, akan menjadi topangan bagi langkah kita yang berikutnya. Apalagi kalau kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan kita di dalam paroki. Di dalam paroki ada macam-macam kegiatan. Apakah saya ikut? Itu juga tergantung. Apakah saya juga dikenal oleh tetangga paroki atau tetangga di dalam lingkungan saya? Tergantung dari saya. Kalau saya sembunyi, tidak memperkenalkan diri, ya tidak akan dikenal. Walaupun sekarang ini kalau mau minta sesuatu kepada pastor itu tidak bisa langsung begitu saja ya. Mau minta misa harian atau misa di rumah untuk mendoakan entah apa, ditanya, mana surat dari lingkungan, dari ketua lingkungan. Aduh, siapa itu ketua lingkungannya? Aduh, itu artinya kamu keliru. Kamu berarti belum mendaftarkan diri pada lingkungan di mana kamu bertempat tinggal. Itu baru langkah yang kecil di dalam hidup kita berparoki. Jangan sampai kita punya alasan macam-macam ya. Biasanya kalau diminta untuk menduduki sesuatu tugas yang berpunya kewajiban, itu ada saja alasannya untuk tidak menerima. Belum berpengalaman, saya belum pernah memegang jabatan itu, saya belum tahu
dan seterusnya, macam-macam hal. Lalu biasanya saya katakan kalau belum berpengalaman harus berani belajar. Harus berani untuk mencari pengalaman. Supaya apa? Supaya ada pengalaman sehingga berani untuk melangkah. Untuk kita pergi ke Margonda saja, Margonda City misalnya, kita harus ke sana. Harus ke sana. Kalau kita hanya tinggal di kamar saya, ya tak pernah ke sana. Tidak tahu jalan, siapa tahu begitu ya. Mulailah dengan hal-hal yang biasa, yang kita jumpai setiap hari, yang kita temukan setiap hari. Jangan mengharapkan kita langsung mulai dengan hal-hal yang besar. Kita bertemu dengan kegiatan kita sehari-hari. Dari pagi sampai pagi lagi. Bunda Teresa dari Kalkuta berkata demikian, tidak semua orang di antara kita dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tetapi kita dapat mengerjakan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Dan itu memang ditanamkan pada pengikut-pengikut Bunda Teresa. Petit sœur, petit frère, atau saudara-saudara kecil, saudari-saudari kecil, dan seterusnya. Perkara-perkara kecil itu apa? Dalam hal doa, misal doa harian. Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan, dan seterusnya. Apakah hafal itu Maria diberi kabar malaikat Tuhan? Saya harap semua hafal. Tapi kalau belum hafal, ya belajar. Jangan lalu berhenti. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Itu doa-doa. Kalau di dalam soal bukan doa, hidup yang biasa. Ibu-ibu pagi-pagi menolong anaknya, mempersiapkan sekolah, mempersiapkan kuliah, mempersiapkan ini itu, harus masak untuk suaminya dan seterusnya, karena suami harus berangkat pagi-pagi masih gelap, baru pulang juga nanti malam masih gelap. Anak-anak juga demikian, itu perjuangan nyari semua keluarga yang ada di Depok ini. Harus bangun pagi, mempersiapkan diri. Dan itulah jalan kesucian kita. Paus Fransiskus pernah berkata kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, jalan kesucianmu itu menghidupi, menjalankan kewajibanmu setiap hari. Itu jalan kesucian. Dan kamu bisa menjadi kudus, betul-betul kudus. Lebih kudus daripada saya, dia katakan begitu. Demikian juga bapak-bapak yang menjadi penopang dari kehidupan keluarga juga harus tekun, harus dengan setia menjalankan tugasnya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita membuka diri bagi campur tangan rahmat Tuhan, supaya kita berani dan jujur serta cerdik, tidak hanya dalam mengurusi perkara pekerjaan duniawi, tetapi juga berani dan cermat ikut ambil bagian dalam kehidupan gerejawi. Lebih rajin dan tekun berdoa, lebih rajin dan ikut serta dalam kegiatan lingkungan, wilayah, dan paroki. Berani menjadi ketua lingkungan misalnya saja. Berani menjadi ketua wilayah dan mau bekerja demi perkembangan paroki dan lingkungannya. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa. Berdoa kepada Tuhan supaya berani untuk belajar. Apa yang saya buat hari ini itu tidak akan hilang. Apa yang saya perbuat hari ini itu menjadi alas, penopang bagi hidup kita selanjutnya. Karena itu berhati-hatilah mendengarkan suara, mendengarkan bisikan, mendengarkan berita, mendengarkan apapun juga yang datang dari luar, masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam mulut kita, masuk ke dalam mata kita, supaya kita tidak tersesat,
tersandung dan jatuh. Seandainya jatuh pun cepat-cepat berdiri dan bertobat, pegang tangan Yesus Kristus dan mohon ampun kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih,